Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema untuk firman Tuhan saat ini, yaitu hidup dalam kebenaran. Berbicara kebenaran, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu akan kebenaran. Mengapa? Karena memang Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Sebagaimana Ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam hidup sehari-hari, tidak semua orang yang tahu kebenaran dan mau hidup dalam kebenaran itu. Sama seperti halnya berbohong pada diri sendiri. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat berkata, "Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran." Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang dimaksud dengan mengenal adalah mengerti, memahami, mengetahui, dan menekankan yang ia ketahui pada sebuah pengalaman hidup. Tanda bahwa orang mengenal kebenaran berarti ia mempraktekkan atau melakukan kebenaran tersebut dalam setiap tindakannya. Mengenal dan melakukan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Bagaimana seorang bisa dikatakan bahwa ia telah mengenal kebenaran Tuhan bila tidak ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dalam kehidupan nyata? Saudara yang terkasih, hidup dalam kebenaran, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati dan mengarahkan telinga untuk teguran dan koreksi. Kita harus akui bahwa hidup kita ini tidak sempurna, saudara-saudara. Tapi kita sedang berjuang menuju kepada kehidupan yang semakin disempurnakan. Karena itu, izinkanlah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran tersebut, membentuk dan memproses hidup kita. Tanda seorang telah mengenal kebenaran adalah ia akan berpikir 1000 kali jika hendak melakukan dosa atau pelanggaran, karena ia tahu bahwa setiap ketidaktaatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh sebab itulah pemazmur berkata pada saat ini, saudara-saudara, "Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Saudara yang terkasih, salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita mesti menyadari, bahkan mempraktekkan kebenaran dalam hidup sebagaimana Allah Bapa yang adalah sumber kebenaran tersebut. Saudara yang terkasih, melalui sapaan ini kita diajak selaku orang yang percaya untuk bertanya pada diri kita, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Kebenaran macam apa yang telah kita hidupi selama ini? Apa yang harus kita lakukan untuk terus hidup dalam kebenaran tersebut? Inilah yang harus selalu bergejolak dalam kehidupan kita, sehingga
hidup kita benar-benar selalu berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki, dan hidup kita bisa menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan adalah keselamatan, bahwa Tuhan adalah kehidupan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Izinkan Tuhan setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada beroleh berkat yang luar biasa, beroleh pemulihan yang ajaib, di mana yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, dan yang mempunyai permasalahan mendapatkan jalan keluar. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, hamba-Mu berdoa tidak henti-hentinya untuk seorang ibu Inang Bor Sipahutar yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, mari Engkau jamah tubuhnya sehingga ia beroleh kesembuhan. Setiap keluarga yang mengasihi, jangan biarkan Tuhan berputus asa, tetapi tetap mempunyai pengharapan. Dengan memanggil Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak dengan benar dan adil. Inilah doa hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya segala sesuatu akan terjadi karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa. Dalam nama Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.